Oke, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis. Nah, jadi gaya kepemimpinan otokratis menurut Mulyadi dan Widiwinarso pada tahun 2020 adalah gaya kepemimpinan yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain yang dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Selanjutnya adapun ciri-ciri kepemimpinan demokratis menurut Irdayanti tahun 2021 yaitu keputusan dibuat bersama, menghargai putusan bawahan serta menerima kritik, saran serta pendapat dari bawahan. Selanjutnya gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Menurut Gibson, kepemimpinan karismatik adalah kualitas yang menonjol pada seseorang pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya dengan menggunakan anugerah supranatural dan kekuatan pengikutnya. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan karismatik dalam pendidikan yaitu visioner, kreatif, memiliki kepribadian yang kuat, kerendahan hati, pantang menyerah, serta sebagai agen perubahan. Yang keempat, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim dalam mengambil keputusan. Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan ini, yang pertama, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para bawahan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan sehingga pemimpin tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan. Yang keempat, tidak mampu mengadakan koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang kelima, tidak mempunyai wibawa sehingga tidak ditakuti apalagi disegani oleh bawahan. Dan yang keenam, pemimpin merupakan simbol belaka. Yang kelima, gaya kepemimpinan paternalistik. Menurut Wursanto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, menjelaskan tipe paternalistik adalah tipe kepemimpinan yang bersifat kebapakan. Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan ini, yang pertama, pemimpin mampu berperan layaknya seorang bapak, yang kedua, terlalu bersifat melindungi, yang ketiga, pengambilan keputusan pada diri pemimpin, yang keempat, selalu bersikap maha tahu dan maha benar, yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi, dan yang terakhir, menuntut alur atau proses pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ada dan dijalankan. Saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan visioner. Kesimpulan pengertian dari kepemimpinan transaksional merupakan pemimpin yang memotivasi bawahannya, artinya berpegang penting pada peran dan tanggung jawab dan menetapkan tujuan yang jelas. Adapun karakteristik kepemimpinan transaksional ada 3. Yang pertama adalah contingent reward, artinya memberikan bonus kepada para bawahan. Yang kedua adalah active management, yaitu memantau kinerja bawahan. Yang ketiga adalah passive management, memberikan teguran atau sanksi kepada para bawahan. Selanjutnya, kepemimpinan visioner. Jadi, kepemimpinan visioner merupakan pemimpin yang berimajinasi, berpengetahuan yang luas, memiliki kepekaan, berwawasan masa depan, mampu menggerakkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki seseorang untuk mencapai cita-cita bersama. Adapun ciri-cirinya menurut Fahmi Alaidrus, yang pertama adalah memiliki pandangan ke masa depan, memiliki keberanian dalam membuat kebijakan, mampu mengorganisasi bawahan untuk mencapai tujuan, memiliki visi dan misi yang jelas, kemudian berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual, dan membina hubungan secara efektif dan inovatif. Jadi, materi selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional menurut Robbins dan Jacques 2008. Gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyimpankan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Menurut Barks 1990, faktor-faktor kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut: karisma, inspirasional, perhatian, individual, stimulus. Itu adalah kepemimpinan melayani. Pengertian dari kepemimpinan melayani adalah untuk membangun suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli. Menurut Greenleaf, seorang pemimpin besar adalah melayani orang lain.
kepemimpinannya sejati timbul dari mereka adalah melayani orang lain. Nah, ciri-ciri dari pemimpin yang melayani adalah seorang pemimpin dengan pengikut yang ia bantu untuk berkembang dalam reputasi, kemampuan, atau dalam sejumlah hal yang memberikan kontribusi untuk membangun pengikutnya menjadi lebih berguna lagi.